Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor pembelajaran kelima. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Tahukah kalian gambar apa ini? Lalu, mengapa ya dibuat seperti itu? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran kelima. Disiapkan alat tulisnya ya. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam, Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Nah anak-anak, mari kita bantu Siti menemukan jawaban dari pertanyaannya. Sekarang kita lihat, ini adalah gambar panci yang digunakan ibu untuk memasak. Kita lihat dulu ukuran pancinya. Panci A lebih besar daripada panci B. Lalu kita lihat banyaknya air dalam panci itu. Panci A berisi air lebih banyak. Sehingga jika air pada kedua panci tersebut dididihkan, maka panci A membutuhkan waktu lebih lama karena air pada panci A agar bisa mendidih membutuhkan energi panas yang lebih banyak. Jadi, untuk mendidihkan air, semakin banyak jumlah air, maka semakin banyak energi panas yang dibutuhkan. Ayo kita berlatih. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Yang pertama, antara mengeringkan pakaian yang sangat basah dengan mengeringkan pakaian yang setengah basah. Maka, kegiatan yang membutuhkan energi panas lebih banyak adalah mengeringkan pakaian yang sangat basah. Berikutnya, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis. Kita bandingkan dengan mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Manakah yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Iya, yang membutuhkan energi panas lebih banyak adalah mengeringkan handuk mandi basah yang tebal.
karena handuk itu lebih tebal daripada sapu tangan yang terbuat dari kain yang tipis. Berikutnya, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Dengan mengeringkan rambut pendek setelah keramas, maka energi panas yang lebih banyak dibutuhkan adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Mengapa? Karena rambut panjang agar menjadi kering itu lebih banyak membutuhkan energi panasnya daripada rambut pendek. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi, maka kita jadi tahu bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda pula. Pada peristiwa mendidihnya air, terjadi peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Jadi, air yang mendidih itu kalau diukur, maka suhunya adalah 100 derajat Celcius. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Energi panas dapat mengubah benda. Perubahan suhu dapat membuat benda mengalami pemuaian maupun penyusutan. Tahukah kalian apa itu pemuaian dan penyusutan? Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu antara lain: 1. Pemasangan kaca jendela. Pada pemasangan kaca jendela, ukuran bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas, supaya tidak pecah saat mengalami pemuaian. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. 2. Pemuaian udara pada ban sepeda motor ataupun mobil. Ban yang diisi udara terlalu banyak, selain tidak nyaman dikendarai karena keras, juga dapat meletus jika terkena panas, karena udara di dalam ban memuai. 3. Pemasangan kabel listrik. Kabel listrik dipasang kendur agar tidak putus pada malam hari, karena pada malam hari kabel itu mengalami penyusutan. Kalau panas, dia mengalami pemuaian. Selain itu, agar kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Mengapa itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin
dengan air panas yang baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. 6. Penggunaan termometer. Air raksa dalam wadah termometer akan memuai jika terkena suhu tubuh. Berdasarkan pemuaian tersebut, maka akan mendorong angka pencatat pada termometer. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut. Panas juga dapat membuat logam melebur. Hal ini dimanfaatkan manusia untuk membuat gamelan. Masih ingatkah kalian apa itu gamelan? Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Tugas kalian sekarang adalah sebutkan 5 peristiwa di sekitarmu yang menunjukkan penggunaan energi panas dalam kegiatan sehari-hari. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.